Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memuji orang-orang yang menangis. Dari sini dia tahu bahwasanya tangisan itu ada beberapa model. Di antaranya ada tangisan ibadah dan ada namanya tangisan tabi'i, tangisan biasa. Adapun tangisan ibadah maka bermacam-macam ya. Di antaranya seperti yang datang dalam hadis, tangisan yang pertama adalah tangisan dalam kesendirian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menangis. Dalam kesendiriannya dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Ini model tangisan pertama. Dia menangis dalam kesendirian karena mengingat Allah. Adapun karena mengingat Allah, maka ada yang mengatakan ketika dia merenungkan tentang keagungan Allah, maka dia pun menangis. Ada yang mengatakan ketika dia mengingat dosa-dosanya dalam kesendirian, maka dia pun menangis ya. Ya, makanya dalam hadis yang lain, ainani lam tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang begadang karena menjaga ketika perang ya. Tahrusu fi sabilillah, menjaga pasukan sehingga begadang, maka mata ini tidak akan terkena api neraka jahanam. Jadi perhatian kita adalah ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling utama adalah ketika bersendirian. Kenapa ketika seorang menangis karena Allah dalam kesendirian, maka dia selamat dari riya. Karena namanya tangisan juga tidak selamat dari riya. Orang bisa menangis karena riya, bisa. Karena menangis adalah amal soleh dan nampak, maka semua amal soleh rentan terkena riya. Di antara amal soleh yang rentan terkena riya adalah tangisan, adalah menangis ya, menangis. Maka jika seorang dalam kesendiriannya menangis, dia baca Quran sendiri menangis, kemudian dia merenungkan dosa-dosanya, dia menangis takut kepada Allah, dia takut neraka jahanam, dia menangis karena dahsyatnya hari kiamat, maka dalam kesendiriannya, maka ini adalah yang terbaik karena tangisannya selamat dari neraka jahanam. Taib. Yang kedua di antara tangisan karena pengagungan terhadap Allah dan karena takut kepada Allah, tangisan ketika membaca ayat-ayat Allah. Dan ini lebih afdal daripada tangisan ketika berdoa. Daripada sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya. Ketika beliau ditanya tentang hukum berdoa sambil menangis ya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang lebih afdal ya, bahwasanya tangisan ketika baca Al-Quran itu lebih afdal karena menunjukkan dia khusyuk dan dia konsentrasi ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena didapati banyak para salaf dahulu mereka menangis ketika dalam salat ya. Di antara yang terkenal menangis dalam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak kuasa menahan air matanya ketika menangis. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW tidak bisa jadi imam, Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun bakka. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar seorang yang mudah menangis. Kalau dia jadi imam dan nangis, mungkin suaranya tidak kedengaran ke belakang, karena kalau orang nangis dia tidak kuasa untuk mengangkat suara, sehingga mengganggu para makmum di belakang. Ini menangis ketika sedang ibadah ya. Di antara juga seperti dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu sami'a li sadrihi sallallahu alaihi wasallam azizan ka azizil mirjal minal buka. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Syikhir ketika melihat Rasulullah SAW sedang sholat, dia mendengar dari dada Nabi SAW suara aziz itu ya.
seperti azizil mirjal, seperti tungku yang mendidih, ya, ada suara mendidih, minal buka, karena tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat sambil menangis. Dalam riwayat yang lain, keazizir raha, seperti gerakan alat penggiling diputar, digiling, maka keluar seperti suara gesekan. Rasulullah SAW seperti nangis dan dia tahan sehingga dari dadanya terdengar suara seperti tadi, ya. Dan ini ketika sholat. Demikian juga disebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sholat subuh, kemudian sampai pada surat Yusuf, ketika sampai pada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah, maka dia tidak kuasa. Dia menangis ketika membaca ayat tersebut. Tentunya tangisan ketika baca Al-Quran, ketika jadi imam, ini juga rawan untuk terjatuh kepada riya. Maka seorang waspada ketika dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa tahan itu lebih baik, tapi kalau dia tidak bisa tahan maka dia lepaskan, tidak jadi masalah. Yang penting dia niat benar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Dan ini tangisan dalam sholat, tangisan karena tilawah. Ini tangisan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tangisan ketika baca Al-Qur'an di luar sholat. Tangisan ketika baca Al-Qur'an di luar sholat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kaifa aqra' alayka wa alayka unzila?" Ya Rasulullah, bagaimana aku baca Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran turun kepadamu? Maka kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, jadi Mas'ud bilang, bagaimana saya baca Al-Quran turun sama anda ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin dengar Al-Quran dari selainku. Faqara alaihi awwala suratin Nisa. Maka Ibnu Mas'ud pun baca surat An-Nisa dari ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya. Dan seterusnya sampai hatta balagha qaulahu ta'ala, sampai ayat ke-41. Jadi baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, terus sampai ayat 41, yaitu firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami mendatangkan bagi setiap umat yang menjadi saksi dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka, yaitu tentang dahsyatnya hari kiamat. Qala hasbuk, ketika sampai ayat tersebut Allah bercerita tentang Nabi, bagaimana kami jika mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah berkata, hasbuk, cukup. Qala Ibnu Mas'ud berkata, faltafattu ilaih, aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat farafa'tu ra'si ilaih, aku pun menengok kepada Nabi, fa idza ainahu tadrifan. Tiba-tiba kedua matanya menangis, ya. Dan baca Quran, tangisan karena baca ayat atau mendengar ayat-ayat Allah itu banyak, ya. Dan Allah menegur orang yang ketika mendengar ayat-ayat tidak tersentuh. Makanya Allah mengatakan, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian heran dengan ayat-ayat Allah, kalian tertawa dan kalian tidak menangis, ya. Maka seorang ketika membaca Al-Quran dalam kesendiriannya atau mendengar tilawah dibaca, maka dia berusaha terenyuh agar dia bisa menangis, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan ahlul kitab yang menangis karena mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian sebagian orang-orang yang Allah puji, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka pun tersungkur dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu. Ini ibadah yang sangat agung, menangis karena baca Al-Quran.